Dinosaurus. Pasti yang akan terlintas di pikiran kita adalah makhluk yang besar, punya taring panjang, cengkeraman yang kuat, leher yang panjang, dan lain sebagainya. Pasti kalian juga sudah pernah nonton film dengan banyak adegan binatang purba ini di dalamnya. Menurut catatan fosil dan sejarah bumi purba, zaman keberadaan dinosaurus sudah ada sejak 66 hingga 240 juta tahun yang lalu. Ini berarti mereka menguasai dunia selama 174 juta tahun dan meninggalkan banyak warisan fosil hingga genetik evolusi pada hewan-hewan modern. Nah, sementara itu, fosil manusia modern tertua yang pernah ditemukan baru berusia sekitar 315.000 tahun. Akan tetapi, kerabat dan nenek moyang dari Homo sapiens sudah ada sejak 1 hingga 2 juta tahun yang lalu, dan jejak-jejak fosilnya telah diarsipkan untuk kepentingan sains dan studi. Sulit membayangkan bagaimana jika manusia modern ada di zaman dinosaurus atau sebaliknya. Manusia punya karakter dan kecerdasan yang luar biasa, yang membuatnya bisa menguasai dunia dan menjadi puncak di rantai ekosistem alam. Lalu, apa yang akan terjadi jika manusia hidup berdampingan langsung dengan dinosaurus? Mari kita simak jawabannya. Yang pertama, mungkin manusia akan menguasai dan menyingkirkan dinosaurus. Bukan rahasia lagi jika manusia memang memiliki kecerdasan sekaligus karakter yang berpotensi membuatnya jadi penguasa bumi. Jika hadir di zaman dinosaurus, kemungkinan pertama adalah manusia akan menguasai tanah, hutan, dan wilayah bumi purba secara masif. Itu berarti dinosaurus dan kawan-kawannya akan tersingkir. Jika melihat bagaimana sifat manusia yang biasanya menguasai hewan-hewan predator di alam liar, bukan tak mungkin jika kita juga bisa mengambil alih kehidupan dinosaurus, tentu dengan teknologi canggih. Namun, hal ini berlaku jika dinosaurus yang dibawa ke zaman sekarang. Nah, jika manusia purba sudah ada di zaman dinosaurus, mungkin faktor kecerdasan bisa dijadikan modal untuk menguasai dinosaurus. Well, bagaimanapun, manusia adalah spesies mamalia yang masuk dalam golongan homo tercerdas di dunia yang bisa membangun peradaban kompleks. Yang kedua, manusia akan dijadikan mangsa bagi dinosaurus. Ini adalah jawaban yang sederhana, yang mungkin menjadikan anggapan yang disetujui oleh banyak orang. Oke, mungkin beberapa dinosaurus yang bersifat herbivore, macam sauropod, apatosaurus, brontosaurus, dan triceratops, tidak mengejar dan memangsa manusia. Namun, dinosaurus karnivor seperti Tyrannosaurus, Velociraptor, Spinosaurus, dan Allosaurus merupakan kelas pemakan daging buas dan berada di puncak rantai makanan. Tentu saja manusia bisa menjadi salah satu menu santapan mereka. Jika dinosaurus bisa bertahan di alam bersama kita, maka mereka bisa menjadi satu-satunya ancaman terbesar yang dihadapi oleh manusia. Sebagian ilmuwan menyatakan bahwa dinosaurus merupakan salah satu spesies yang bisa bertahan di tengah perubahan iklim dalam rentang ratusan juta tahun. Usia keberadaan manusia di bumi yang hanya berkisar ratusan ribu tahun jelas tak akan sebanding dengan rentang waktu zaman dinosaurus yang mencapai 174 juta tahun. Yang ketiga, kemungkinan akan hidup berdampingan dengan teritorialnya masing-masing. Karena sama-sama menjadi penguasa bumi, ada kemungkinan bahwa manusia dan dinosaurus bisa hidup secara berdampingan dan memiliki teritorial masing-masing. Mungkin saja semua kelompok dinosaurus akan berada di suatu pulau besar yang terisolasi dan tidak ada manusia di sana. Hal ini memang bisa menjadi opsi atau jawaban yang ideal. Keadaan ini cukup dimungkinkan dengan berbagai syarat. Salah satu syarat alami yang menunjang akan hal ini adalah adanya perubahan dinosaurus akibat evolusi. Jika saja dinosaurus besar tidak punah pada 66 juta tahun yang lalu, bukan tak mungkin mamalia juga bisa memiliki ruang cukup untuk mengalami evolusi. Faktanya, saat ini pun manusia masih bisa hidup berdampingan dengan dinosaurus modern, yakni unggas. Unggas seperti ayam dan burung merupakan hewan yang berevolusi dari nenek moyang mereka, yakni dinosaurus. Ilmuwan meyakini bahwa Tyrannosaurus Rex atau T-Rex merupakan nenek moyang dari ayam modern. Yang keempat, manusia purba dan dinosaurus akan sama-sama punah. Keberadaan dinosaurus di zaman purba telah punah dan meninggalkan begitu banyak fosil yang tersebar di hampir seluruh dunia. Teori yang paling mengemuka akan menyebabkan kepunahan massal tersebut adalah hantaman meteor yang sangat masif. Ada juga yang menyatakan bahwa dinosaurus punah akibat perubahan iklim yang ekstrim. Terlepas dari itu semua, jika manusia purba ada di zaman dinosaurus, bisa jadi mereka pun akan ikut punah akibat bencana besar. Mungkin akan hadir spesies-spesies lainnya yang memiliki kemampuan adaptif yang luar biasa, seperti serangga, mamalia kecil, reptil kecil, dan lain sebagainya.
Yang jelas, dua spesies penguasa bumi, yakni manusia dan dinosaurus, bisa saja punah akibat bencana yang sama. Dan yang kelima, manusia dan dinosaurus akan disingkirkan oleh spesies lainnya. Di saat manusia dan dinosaurus sibuk untuk bersaing, disitulah akan ada spesies-spesies yang mencuri keuntungan. Meski terdengar mengerikan, nyatanya manusia pernah berada di ambang kepunahan. Pada 70.000 tahun sebelum Masehi, manusia pernah nyaris punah akibat bencana dahsyat, yakni letusan Gunung Toba. Kala itu, letusan Gunung Toba menghasilkan lontaran material ke udara sebanyak lebih dari 2.800 km kubik. Nah, jika manusia dan dinosaurus sama-sama punah atau melemah akibat suatu hal, maka spesies cerdas lainnya yang bisa mengambil alih kedudukan dua spesies ini di bumi. Akan tetapi, teori ini mungkin hanya berujung pada perandaian saja. Pasalnya, manusia masih tetap ada hingga saat ini. Sementara itu, dinosaurus sudah punah dan hanya mewariskan fosil-fosil purba serta beberapa jenis spesies keturunannya. Lagi pula, alam bekerja dengan cara yang seimbang dan membentuk alur waktu evolusi yang jauh berbeda antara dinosaurus dengan manusia. Nah, cukup menarik untuk mengetahui tentang apa yang terjadi manakala manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus, bukan? Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kalian masih bisa berada di puncak ekosistem di saat dinosaurus masih ada? Silahkan komentar di bawah ya.